Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita pelajari insyaallah ayat terakhir dari Al-Kahf ya. Karena ini berhubungan dengan ayat yang kita baca. Mohon maaf, ini ada suara berisik ya. Sebentar saya. Ya, ini karena ini berhubungan dengan ayat yang kita bahas di awal. Memang di awal-awal Al-Kahf ini yang kita bahas terutama kemarin ini tentang tauhid, yang mengesahkan Allah dalam beribadah. Tatkala pemuda itu ya idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard, tatkala mereka berdiri di hadapan penguasa yang kafir ketika itu, yang menyembah berhala, faqalu, kemudian mereka mengatakan Rabbuna rabbus samawati wal ard, Rabb kami adalah yang menciptakan langit dan bumi, lan nad'uwa, dan kami tidak akan selama-lamanya tidak akan berdoa min dunihi ilahan, kepada yang selain dia, selain Allah, selain Rabbus samawati wal ard, ilaha, sebagai sesembahan. Telah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi ini tauhid rububiyah ya, membawa konsekuensi ya, para pemuda tadi mengesahkan Allah dalam rububiyah Allah sebagai Rabb. Membawa konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah. Kalau kita meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, maka konsekuensinya lan nad'uwa min dunihi ilaha. Kami tidak akan berdoa kepada yang selain dia, ilaha, sebagai sesembahan. Itu konsekuensinya. Dan di awal ayat itu banyak hal-hal terkait dengan tauhid. Karena itu awal surat Al-Baqarah, awal surat Al-Kahf 1-10 ini dikatakan oleh Rasulullah SAW ini untuk melawan Dajjal dengan 10 ayat yang pertama ini. Atau dalam riwayat yang lain 10 ayat yang terakhir dari Al-Kahf. Ya. Dan ini yang akan kita bahas, ini ayat yang terakhir ini. Di sini juga ditutup kembali dengan tauhid kembali. Dan seluruh Al-Qur'an isinya tauhid sebenarnya, hakikatnya. Ya. Namun di sini di akhir surat Al-Kahf ini benar-benar menegaskan kembali tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam beribadah. Nah, kita lihat di sini artinya. Mari kita lihat satu persatu kata-katanya. Ayat 110. Kul, di sini kata perintah ya. Ini kalau kata yang biasa kan qala ya, qala berkata, atau kita biasa dengar yaqul.
Kalau satu orang. Kalau satu orang. Kalau nanti orang banyak kan jadi qalu atau yaquluna. Yaqul, orang banyak yaquluna. Ini tambah wawu, kemudian nanti ada nun. Yaquluna, ini orang banyak. Kalau kata perintahnya kul. Ini kata perintah. Yang disuruh satu orang. Ini disukun. Kul. Jadi yang diperintah ini satu orang. Di sini yang diperintah adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kul, yakni bermakna katakanlah. Coretan saya ini kelihatan nggak ya biru ini? Semoga kelihatan. Katakanlah, dan kul ini banyak di akhir surat dari Al-Fatihah, dari Al-Quran ini dengan diawali dengan kul ya. Kul a'udzu birabbin nas. Kemudian ayat surat yang sebelumnya kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah. Kemudian Al-Ikhlas kul huwallahu ahad. Katakanlah lagi. Katakanlah wahai Muhammad. Dan ini menunjukkan bahwasanya di sini juga ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu dari beliau sendiri, beliau nggak akan mengatakan kulnya ini. Jadi beliau langsung mengatakan innama. Beliau langsung mengatakan wallahu ahad. Beliau tapi beliau mengatakan sebagaimana yang beliau terima. Beliau mengatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad. Ya, itu juga dikatakan oleh Nabi lagi. Menunjukkan Al-Quran bukan buatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini pun demikian, beliau tetap mengatakan ininya, kulnya tetap ada. Ya, katakanlah. Padahal ini ditujukan kepada beliau sendiri, tapi beliau tidak mengatakan mulai dari innama. Beliau tetap mengatakan kulnya tetap disebut oleh beliau, menunjukkan Al-Quran bukan dari beliau sendiri, bukan karangan beliau, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wahyu. Kul innama inna tapi terus ditambah dengan ma panjang begini. Ini untuk maknanya pembatasan. Jadi bagaimana maknanya? Pembatasan, membatasi sesuatu. Maksudnya dalam bahasa Indonesia hanyalah, sesungguhnya hanya. Jadi bermaknanya sesungguhnya hanyalah. Jadi artikan begini. Sebenarnya ini sungguh hanya ini saja dibatasi untuk membatasi sesuatu. Innama, apa yang dibatasi ini nanti setelahnya, kalimat setelahnya. Setelahnya kemudian apa? Ana di sini artinya aku. Bapak Ibu kalian ya mengerti ini ya. Ana ini adalah aku. Kemudian ana basyarun. Basyar ini artinya manusia. Nah, memang dalam bahasa Arab itu banyak sinonim ya. Jadi sinonim itu banyak. Misalnya satu kata kita mengenal mungkin makhluk gitu. Makhluk ya, ciptaan Allah itu yang kita katakan apa? Makhluk. Itu dari kata khalaqa, mencipta, membuat. Penciptanya dikatakan khaliq. Ya. Kemudian yang diciptakan makhluk, dikasih mem kemudian ditambah wawun ya, makhluk. Tapi ada juga kata lain selain itu misalnya ya. Bariyah. Bariyah juga ciptaan. Ya, dalam surat Al-Bayyinah itu ada khairul bariyah, ada syarrul bariyah.
Ya, syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Bariyah makhluk. Khairul bariyah, ulaika khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi demikian juga untuk menyebut manusia ini ada banyak sinonim, ada banyak kata. Kadang dipakai insan, unas, unas juga manusia. Kalau banyak nas, ya, insun juga manusia. Bashar ini di sini basyarun, bashar ini juga manusia. Ya. Ada lagi apa ya? Syakhsun, syakhsun ini juga gini nulisnya. Pakai sin, kha, kemudian sod. Ini tahu kalau ini maksudnya pribadi. Manusia tapi yang dimaksud kalau dalam bahasa kita pribadi-pribadi gitu. Ya. Satu orang gitu ya. Ini juga satu orang sebenarnya, basyarun juga satu orang. Tapi kalau syakhsun ini lebih pada pribadi. Ana basyarun, aku adalah, maksudnya begitu. Dalam bahasa Arab adalahnya nggak ada. Jadi langsung disebut ana basyarun, maksudnya aku adalah manusia. Aku adalah, dan di sini manusianya maksudnya seorang manusia. Karena dalam bahasa Arab kalau menyebut satu itu satunya nggak disebut. Misalnya dia bilang satu real tuh dia bilangnya cukup, misalnya mengatakan real gitu sudah cukup. Real berarti satu real. Dia mengatakan bait, rumah ya, sebuah rumah. Itu nggak perlu pakai sebuah dia. Dia cukup mengatakan baitun atau bait atau baitun. Berarti maksudnya satu rumah. Misalnya dia bilang, Bapak Ibu bilang nanti ketika beli di toko, ya di Bagalah, di Tukan, 1 kilo. Nggak perlu bilang, sebetulnya kalau lengkap kilo wahid gitu. Wahidnya nggak perlu disebut, itu udah ngerti kilo gitu. Bilang aja kilo, berarti itu maksudnya 1 kilo. Demikian juga ini basyarun, maknanya berarti seorang manusia. Ya. Mithlukum, mithlu ini sudah jadi bahasa Indonesia, mithlu ini. Ya, ini misalun, bisa juga misalun, misal, semisal, mithlukum, semisal kalian, seperti kalian. Kum di sini untuk menyebut kalian ya. Engkau tapi banyak ya. Ya. Engkau tapi banyak. Ini bisa ya laki-laki sama perempuan. Bercampur ini bisa. Kum, pakai kum. Kalau khusus perempuan misalnya kunna. Kunna gitu. Jadi kul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan innama, sesungguhnya aku ini hanyalah, aku tuh hanya manusia seperti kalian. Ya, nanti ini kalau udah sampai akhir ayat nanti kita insya Allah kita ngerti kenapa begini. Mithlukum, seperti kalian. Yuha ini kata kerja pasif ini. Yuha, kalau yuhi, yuhi mewahyukan. Tapi kalau yuha, diwahyukan. Ini sudah jadi bahasa Indonesia juga. Wahyu ini dari kata bahasa Arab ya. Wahyu. Kata bendanya wahyun. Itu kata bendanya wahyun. Ya. Jadi dalam bahasa kita diambil menjadi wahyu. Makanya banyak orang di Indonesia namanya Wahyu. Apalagi di Jawa. Itu diserap oleh orang Jawa. Mereka pakai untuk nama anak-anak mereka, Wahyu. Dari bahasa Arab. Nah, kata kerjanya ini
Kalau kata kerja pasifnya yuha. Kalau yang aktif mewahyukan gitu. Yuhi. Kalau kami mewahyukan nuhi. Kami mewahyukan. Yuha diwahyukan. Ilayya dari kata ila dan saya gitu. Nanti gimana? Ila diwahyukan kepada, maksudnya gitu. Ila, ini kan ila, ya ada ya-nya. Terus dalam bahasa Arab kalau ingin mengatakan saya itu dengan ya juga gitu. Dan huruf ya. Nah, ini ila, ya-nya mati gini sebenarnya. Ilai. Nah, aslinya begitu. Contohnya saya ingin mengatakan Rob saya gitu. Saya mengatakannya apa? Rob, kemudian Rob saya. Saya nggak mengatakan Rob ana. Ananya dirubah menjadi ya itu. Jadi Robbi. Gitu. Itu Rob saya. Kalau sesembahan saya, ilahi. Gitu. Kalau tanganku, tangan ya pakai tanganku yadi. Gitu. Ditambah ya mati ini. Ini bermakna saya. Untuk mengatakan saya. Itu dalam bahasa Arab dengan ya mati ini. Nah, tapi kalau iya bertemu dengan ya matinya saya. Sebelumnya ada ya mati juga. Jadi, i gitu double ya. Maka ya-nya ini kemudian dibaca menjadi fathah. Ya, tidak jadi ilai gitu enggak. Tapi jadilah ilayya. Ya, karena ya matinya double di sini. Ini juga ya mati yang di sini. Ya matinya double. Maka dibaca menjadi fathah ilayya. Diwahyukan kepadaku. Ila kepada ya-nya ini mati ini kepadaku. Diwahyukan kepadaku. Ya, apa yang diwahyukan? Nah, kita lihat setelahnya itu an-nama. Ini juga an-nama mirip dengan in-nama. Ya, seperti inna juga ya. Inna itu kalau di awal kalimat dia inna. Kalau di tengah dia menjadi anna. Kalau ada di tengah-tengah. Demikian juga in-nama itu di awal. Ketika dia berada di tengah, maka hamzahnya ini menjadi fathah an-nama. Sesungguhnya hanyalah. Ya, sesungguhnya hanyalah. Sama dengan ini artinya sama dengan in-nama. Sesungguhnya hanyalah ya ilahukum. Ya, kita bahas dulu ilahukum. Saya hilangkan dulu nih. Ilahukum. Ilahukum dari kata ilah. Ilahun. Ini. Ilahun. Ini artinya sesembahan. Sesuatu yang disembah. Ya kan? Sesembahan kalian. Ini nih. Terus mudhaf sama mudhaf ilahi. Sesembahannya kamu. Sembahnya kalian. Jadi kalian itu antum kalian banyak. Tapi kalau di belakang dia nggak pakai antum, dia pakainya kum lagi. Ya. Ilahun kemudian ditambah dengan kum. Sesembahan kalian. Karena ini mudhaf maka tanwinnya hilang. Nah, ini tanwinnya ilah ini hilang. Jadi ilahukum. Bahwasanya sesembahan kalian gitu maksudnya. Kum kalian, sesembahan kalian. Sembahan kalian itu kemudian yang ini ilahun wahid. Ini ilah lagi, sesembahan lagi artinya. Sesembahan ya, wahid. Tapi wahid di sini bukan lagi mutaf ilah ini sifat. Sifat mensifati ilah, sesembahan yang satu. Ya, jadi bagaimana? An-nama bahwasanya ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepada ku, ya ini diwahyukan kepada ku, ini Rasulullah SAW. An-nama bahwasanya hanyalah ilahukum
Sesembahan kalian itu ilahu wahid, sesembahan yang satu saja. Wahid jelas ini artinya satu. Sesembahan yang satu. Nah, ini mengartikan ilah itu lebih tepat dengan kata sesembahan, karena itu lebih jelas bagi orang yang mendengarnya, membacanya itu jadi jelas. Ya, sesembahan itu juga ya, karena di dalam bahasa Indonesia itu Tuhan itu bermakna dua-dua. Tuhan bermakna Rob, dia juga bermakna sesembahan. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu Tuhan, makna Tuhan itu dipakai untuk dua-duanya. Rob itu dikatakan juga Tuhan, ya. Sekaligus sesembahan juga dikatakan Tuhan. Jadi dua-duanya menggunakan, orang Indonesia menggunakan kata-kata Tuhan. Ya, kalau ini orangnya paham, ya nggak apa-apa. Tapi mungkin sebagian belum paham. Jadi kita terjemahkan, kalau ilah itu kita sebenarnya sesembahan. Jelas sesembahan sesuatu yang disembah gitu. Karena kan kebanyakan keterjerumusan umat itu adalah mereka memiliki sesembahan yang ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala, atau sesembahannya tidak satu. Sedangkan seorang muslim, untuk kaum muslimin sesembahannya satu saja. Ya. Jadi demikian mengartikan, ya Bapak Ibu, jangan lupa ilah itu diartikan sesembahan. Karena itu dakwahnya para rasul, ya, juga rukun Islam yang pertama itu dua kalimat syahadat itu apa? Itu nanti itu makanya menggunakan kata-kata ilah. La ilaha ini. Illallah. Jadi di sini dipakai apa? La ilah. Ini dakwah seluruh para rasul dan nabi. Semuanya mendakwahkan ini. Dan juga dalam Al-Kahf ini juga sama. Ini an-nama ilahukum ilahu wahid, ini sama dengan la ilaha illallah. Maknanya sama. An-nama pembatasan. Ini pembatasan ada di sini. La ilah, la-nya di sini tidak ada ilah. Di sini dibatasi dengan an-nama ilahukum. Hanyalah sembahan kalian itu ada, hanyalah ini saja, ilahu wahid, sembahan yang satu saja. Saya tutup dulu lah. Kemudian kita lanjutkan lagi. Faman kana yarju. Faman. Maka. Fa itu namanya maka. Biasanya fa ini digunakan untuk penghubung dari, walaupun bisa juga kadang dia kata-kata baru, tapi kadang juga fa ini menghubungkan kalimat yang sebelumnya. Ini masih ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Atau kadang-kadang juga ini sebagai kata-kata baru. Ini fa. Tapi fa ini yang jelas artinya maka. Faman kana, man artinya siapa. Nih, man siapa. Maka siapa, maksudnya maka barang siapa. Dalam bahasa Indonesia maksudnya barang siapa. Maka barang siapa. Kana yarju. Kana ini gimana? Nih, kana yakunu. Kana ini bentuk fi'il madinya ya, kana. Kalau fi'il ini yakunu. Ini maknanya bagaimana? Maknanya kana bisa bermakna adalah. Bisa bermakna adalah, dia adalah.
kadang bisa bermakna juga diartikan menjadi. Di dalam Quran, kana itu bermakna terus-menerus. Bermakna juga bisa bermakna terus-menerus. Ya. Dalam Quran apa? Terus-menerus. Selalu gitu. Menerus atau selalu. Tidak seperti asal maknanya ini. Karena misalnya Bapak Ibu membaca wa kanallahu ghafurur rahima. Kalau secara bahasa, karena itu adalah dahulu Allah itu gitu. Adalah dahulu Allah itu ghafuron, maha pengampun, rahima, dan maha penyayang. Tapi maknanya itu bukan itu. Karena di situ bukan bermakna adalah dulu kemudian sekarang, tidak, bukan. Di situ maknanya terus-menerus dan senantiasa, ya, selalu atau senantiasa. Allah itu senantiasa maha pengampun dan maha penyayang, terus-menerus, bukan bermakna seperti yang aslinya dari kana, tapi terus-menerus, senantiasa. Jadi demikian di sini juga seperti itu. Famangkana itu orang, maksudnya di situ adalah senantiasa, ya. Di situ maknanya adalah senantiasa. Yarju, ya. Saya hapus dulu ini ya. Bagaimana yarju dari kata, kalau kita biasa dengar roja. Kata bendanya apa? Roja. Ini kata bendanya roja. Roja ini artinya berharap-harapan. Ya. Berharap, penuh harap. Famangkana yarju, ini aslinya yarjuna ini ya. Karena ini kata mudhari, ya, fi'il mudhari yang sedang yarjuna, tapi dia nunnya jadi hilang karena ada man. Famangkana yarju, maka barang siapa yang senantiasa berharap, ya, yarju, roja. Nah, ini kata kerjanya apa? Kalau ini roja, bisa roja, yarju. Kalau satu orang ya yarju ini. Kalau orang banyak yarjuna. Famangkana yarju, barang siapa yang senantiasa berharap liqa rabbihi. Liqa, ya, kita sering dengar nih liqa. Liqa ya ini artinya bertemu. Tapi di sini yang di sini ini kata bendanya ya, liqaun gitu. Tapi dia menjadi liqa'a karena dia sebagai objek dia fathah, makanya fathah. Maksudnya pertemuan. Mengharap pertemuan, barang siapa yang mengharap pertemuan. Jadi ini kata benda, makanya maknanya pertemuan saja, pertemuan. Ya, kalau kata kerjanya bagaimana? Kata kerjanya bisa lakia bisa. Lakia. Ya. Yulaki. Kadang-kadang ini ada juga bukan laki ya, dia mengatakan apa ya? Lako. Gitu. Lako yulaki. Ya. Menemui, bertemu ya, artinya bertemu. Kalau menemui bisa juga iltaqo yaltaqi. Iltaqo yaltaqi. Liqa, ini sering disebut di Indonesia liqa. Ila liqa, sampai bertemu. Nah, mengatakan seperti itu. Ila liqa, sampai bertemu. Pertemuan, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, liqa rabbihi. Ini Rabb lagi. Ya, Rabb artinya itu, Rabb. Nah, kalau orang Islam, orang Muslim, Rabb itu ya yang sekaligus yang disembah. Jadi Rabb yang dia sembah itu Rabb-nya itu.
Adapun yang selain Muslim, mereka yang bukan Rabb juga disembah. Kalau Muslim bagaimana? Yang disembah ya Rabb-nya itu. Rabb dia sebagai Rabb-nya, penciptanya, sekaligus itulah yang dia sembah. Pertemuan Rabb-nya. Ini Rabb artinya itu sudah kami jelaskan, ya, pencipta, dan tapi sekaligus juga yang kita sembah kalau kita Muslim ya. Rabbihi, Rabb, tetap saya artikan Rabb saja. Rabbihi, hi di sini Rabb dia, Rabb-nya. Barang siapa yang senantiasa mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, ya, kemudian di sini falyamal. Nah, ini di sini ada lam. Sebenarnya ya'mal, ya'mal itu ya beramallah. Beramallah, tapi sebentar, beramal. Tapi di sini ada lam. Di sini lamnya ini lam perintah. Ya. Kemudian aslinya itu liya'mal. Apa? Dia sebenarnya liya'mal. Ini perintah. Kalau ada lamnya ini, lam amr namanya, liya'mal, memerintahkan. Hendaklah dia beramal. Tapi karena didahului fa, di sini ada fa, maka ini berubah kasrohnya ini menjadi sukun. Jika didahului fa, ada huruf sebelumnya, maka ini juga fal. Aslinya dari liya'mal menjadi fal ya'mal. Fal ya'mal, ya, perintah hendaklah dia beramal. Ya, hendaklah dia beramal. Apa yang dia amalkan sebelahnya ini. Amalan solihan, ini sifat, ya. Ini sifat dari ini. Jadi bentuknya persis. Apa amal? Ini juga amal, amal. Sama dengan kita amal juga. Ya. Soleh, solihah, amal soleh. Amal yang solehah itu bagaimana? Ya, amal yang solihah bagaimana maksudnya? Ya. Maksudnya hendaklah, kalau barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah dia hendaklah beramal dengan amal soleh. Apa ini amal soleh? Ini soleh di sini maksudnya amal yang sesuai syariat. Ini bahasanya. Atau sesuai ajaran Nabi. Atau sesuai, maksudnya amalan yang diajarkan. Ajaran Nabi apa? Ajaran Nabi ya semua yang diajarkan Nabi itu. Apa namanya? Sunnah. Disebut dengan sunnah. Ya. Jadi sunnah itu bukan cuma yang hukumnya sunnah maksudnya. Sunnah di sini maksudnya bukan yang hukumnya sunnah ya, bukan. Sunnah itu semua yang diajarkan Nabi SAW itu namanya sunnah. Artinya petunjuk. Artinya jalan. Ini maksudnya sunnah itu artinya apa? Jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW. Ya, ketika Nabi SAW mengatakan falaikum bisunnati fa innahu man ya'ish minkum. Sesungguhnya orang yang berumur panjang, yang tetap hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat perbedaan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku. Sunnati ini ya. Itu maknanya bukan berpegang teguhlah kalian dengan amalan-amalan yang hukumnya sunnah, bukan itu maksudnya. Itu kata-kata yang dipakai oleh ahli usul fikih. Tapi asalnya sunnah itu seluruh yang diajarkan Nabi, jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat. Alaikum bisunnati. Adalah kalian berpegang teguh pada ajaranku. Ya, baik yang wajib maupun yang tidak wajib, yang sifatnya anjuran atau sunnah. Jadi di sini sunnah ini ada aja. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya ya sendiri sunnah, istilah ini sunnah dalam tanda petik ini.
Nah, kalau misalnya seorang mengatakan beramal amalan soleh itu amalan yang baik ya. Oh ya itu ini kan baik, ya udah baik. Semua kebaikan itu Nabi tahu nggak itu kalau itu baik? Jawabannya cuma ya atau tidak. Kalau kita mengatakan ya Nabi tahu kalau itu baik. Dan Nabi tahu nggak kalau itu baik? Misalnya ada orang mengatakan, oh amalan ini baik, ya udah baik. Nabi tahu nggak kalau itu baik? Dia akan jawab ya atau tidak. Ya baik. Ya diketahui. Ya Nabi tahu. Loh kalau Nabi tahu, kenapa dia nggak mengajarkan kepada kita? Sedangkan kamu tahu, beliau tahu, tapi kamu tahu sendiri, bukan berasal dari, bukan berarti beliau nggak menyampaikan, itu menuduh Nabi nggak menyampaikan. Kalau dia mengatakan, kalau ada suatu amalan yang baik, ini amalan yang baik. Nabi tahu atau tidak? Terus, oh Nabi nggak tahu. Loh, Nabi nggak tahu, tapi kamu tahu. Berarti kamu menuduh, kamu lebih pintar, lebih tahu daripada Nabi SAW, sedangkan beliau mendapatkan wahyu. Nah, jadi ini seseorang tidak bisa mengarang-arang sendiri dalam hal kebaikan. Kebaikan harus disandarkan, sesuatu itu dikatakan baik kalau itu memang sesuai dengan ini ajaran Nabi, sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah fungsinya diutus para rasul. Ya, fungsinya diutus para rasul untuk mengajarkan kebaikan. Ya, bukan manusia mengarang sendiri kebaikan. Ini berarti amal amalan solihan. Dah selesai di sini. Kamu beramal itu ikutilah ini amalan yang diajarkan oleh para nabi. Maksudnya begitu. Beramalah sesuai dengan yang diajarkan utusan-utusanku. Ya, utusan-utusan Allah. Kemudian Allah mengatakan wala dan la, jangan. Di sini lamnya lam. Kalau tadi lam untuk ini lam perintah yang di sini. Kalau di sini lam larangan. Lam larangan. Maksudnya jangan. Bukan bermana tidak ya, bukan lam itu kan memang tidak. Tapi di sini maknanya bukan tidak, tapi jangan. Lam la yusyrik. Nah, setelah lam larangan ini nanti di sini kata kerjanya akan disukun seperti ini. La yusyrik. Jangan membuat serikat. Jangan membuat tandingan maksudnya. Nah, ini kan sudah jadi bahasa Indonesia, serikat gitu ya. Syarikat sesuatu yang bersekutu. Wala yusyrik, jangan kalian jadikan tandingan, membuat tandingan, membuat sekutu, membuat serikat, membuat sesuatu yang ditandingkan dengan Rob kalian. Jangan membuat tandingan atau sekutu. Serikat, sekutu atau serikat. Bi ibadati. Maksudnya dengan beribadah Rob kalian, tatkal yaitu dalam bi di situ maksudnya dalam beribadah kepada Rob kalian di situ. Ibadah ini jelas ini ibadah. Bentar ya, kok berisik kenapa ini? Ya. Ibadah dalam beribadah. Maksudnya dengan bi di sini maksudnya dalam. Di dalam ibadati rabbihi, ini mudhaf ilaih ke sini, ibadah, dalam beribadah. Jelas, Rob juga sudah jelas. Rabbihi, hi-nya kembali kepada dia, ya kita ini. Yang aman, kembali kepada man ini, barang siapa yang berharap ini.
Jangan membuat tandingan dalam beribadah pada Rob kalian. Ahada. Nah, di sini fungsinya kita belajar bahasa Arab. Di sini ahadan, ya. Jangan membuat tandingan dalam beribadah kepada Rob tadi itu, karena yang boleh diibadahi hanya Rob. Ahadan. Di sini ahadan, kalau kita udah belajar bahasa Arab, ini kita tahu. Ini ahadan. Nakiroh atau ma'rifah di sini. Oh, ini nggak ada alif lamnya, berarti dia nakiroh di sini. Nakiroh itu maknanya apa? Berarti belum ditentukan yang kamu tidak boleh membuat serikat, kamu tidak boleh bikin tandingan, menandingkan Allah dengan ahad ini. Ahadnya yang mana? Karena tidak ada alif lam, berarti ahadnya ini bermakna siapa saja. Ini dengan siapa saja. Siapa saja bisa. Yang mana saja. Berarti tidak boleh dalam beribadah itu kita membuat tandingan bagi Allah itu siapa yang boleh tandingan. Siapa saja, karena di situ nakiroh. Tidak ditentukan. Kalau dia ada alif lam, berarti Allah tidak boleh ditandingkan dengan yang itu, si itu gitu. Karena ada alif lamnya. Tapi kalau nggak ada alif lamnya, berarti bermakna semuanya selain Allah. Ahad di sini maknanya apa? Semua person, semua apa saja yang selain Allah itu nggak boleh. Dari apa maksudnya? Ya Nabi juga tetap nggak boleh. Nah itu nanti kembali di sini. Makanya dekat ini perintah untuk tidak beribadah. Nanti kembali ke ini penting sekali di sini. Ini penutupnya ditutup dengan tauhid ibadah. Tauhid di sini makanya di awal itu diawali dengan ini, diawali dengan ana basyarum mithlukum. Bahasanya Nabi SAW itu apa? Basyar mithlukum, aku manusia biasa seperti kalian. Ya. Yang tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Saya manusia seperti kalian. Ya makan, ya minum, bahkan bisa sedih. Bisa sedih Allah. Bisa bermuka masam. Tidak suka dengan sesuatu, beliau bermuka masam. Seperti kita, sama. Ya. Beliau juga punya istri, berkeluarga. Ya. Bahkan di dalam Al-Kahf ini diceritakan Rasulullah SAW dilarang untuk terlalu sedih karena adanya orang-orang yang tidak mau menerima dakwah beliau. Kesedihan itu nanti bisa membinasakan, bahkan bisa membinasakan beliau. Sama dengan kita, sama dengan kita. Terlalu sedih itu akan membinasakan tubuh kita. Demikian juga dengan Nabi SAW. Ya, seperti kita. Bahkan juga sama dengan kita ya. Mohon maaf ini, baterainya low. Ya, berapa persennya? Sebentar ya, saya ambil sedikit lagi sebentar. Saya ambil baterainya dulu. Habis. Ya. Nah, di sini ibadah ini maknanya kalau yang pengajian di remaja itu ada ini. Apa definisi ibadah? Ada dua, yaitu segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya
itu adalah ibadah. Semua yang Allah itu cinta dan semua yang Allah itu ridho, maka itu adalah ibadah. Dari perkataan, perbuatan, lahir maupun batin. Itu dari sisi Allah. Dari sisi pelakunya manusia, ibadah adalah suatu bentuk ketaatan atau taqarrub yang mendekatkan diri kepada Allah atau mendekatkan diri kepada sesuatu ya, yang diiringi dengan rasa cinta dan penuh ketundukan atau penghinaan diri. Itu ibadah. Ya. Dan di sini termasuk di antara ibadah, makanya kita pelajari dalam pengajian, kalau di pengajian remaja itu ada sesuatu yang dicintai Allah itu bagaimana misalnya? Ya, sesuatu yang diperintahkan. Misalnya Allah perintahkan berarti Allah cinta. Kalau cinta berarti itu ibadah. Atau yang pelakunya dipuji atau perbuatannya dipuji. Ya. Termasuk di situ adalah doa. Doa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam ayat yang sebelumnya di Al-Kahfi ini ada perkataan dari Ashabul Kahf, dia mengatakan lan nad'uwa min dunihi ilaha. Kami tidak akan berdoa kepada yang selain Rabb kami. Selain Rabbus samawati wal ard, kami tidak akan berdoa. Ya, kepada yang selain Rabbus samawati wal ard sebagai sembahan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di sini kembali kepada ayat ini, maka di sini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala terakhir dalam surat Ahqaf ini bahasanya barang siapa yang ingin mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, ini sebuah kata-kata yang sangat indah ya, karena setiap orang itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang akan berjumpa dengan Rabb-nya sendirian. Ya. Maksudnya dia bertemu dan pertemuan itu akan membawa kebahagiaan. Falyamal amalan sholih di sini tadi, yaitu apa ini? Falyamal amalan sholihan ini adalah mengamalkan syahadat yang kedua. Syahadat yang kedua, anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita beramal sesuai dengan apa yang diajarkan para rasul, dengan rasul, diajarkan oleh rasul. Rasul itu tapi tidak boleh disembah. Kita beribadah seperti yang diajarkan beliau, dan kalau kita beribadah seperti yang diajarkan beliau, itu tidak akan terjerumus pada penyembahan kepada beliau. Dan di sini yang selanjutnya di sini adalah syahadat yang pertama. Syahadat yang pertama. Apa? Mengesahkan Allah dalam ibadah. La ilaha illallah. Ya. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Nah, ini kunci dari keberhasilan seseorang dalam hidup dia. Dan di sini larangan untuk syirik ini la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di sini para ulama menjelaskan ini masuk di sini baik syirik besar ya, seperti berdoa kepada selain Allah, nggak boleh. Walaupun itu nabi, walaupun itu rasul, walaupun itu malaikat, walaupun siapapun. Apalagi yang di bawah itu orang-orang soleh. Nah, ini banyak terjadi penyimpangan di sini. Orang-orang yang semangat beribadah dijerumuskan oleh setan berlebihan. Orang yang semangat itu, cara setan menipunya bagaimana? Dijerumuskan agar dia berlebih-lebihan. Terus berlebih-lebihannya kepada siapa? Apalagi kepada orang-orang soleh. Sehingga mereka akhirnya berdoa kepada orang-orang soleh. Terjerumus dalam syirik akbar, syirik besar. Dan juga di sini cakupannya mencakup tidak boleh syirik kecil. Juga. Ya, ini dalam beribadah jangan sampai tidak boleh di sini juga dulu. Maksud di sini tidak boleh riya. Tidak boleh pamer, dalam rangka pamer. Nah, ini sangat berbahaya. Kalau pamer harta,
pamer yang bukan ibadah lah, yang bukan ibadah dipamerkan, itu bukan syirik itu. Bukan syirik itu. Tapi kalau ibadah sampai dipamerkan, itu bisa masuk ini, masuk syirik. Meskipun syirik kecil, dia dosanya dosa besar. Maka hendaklah kita berhati-hati dalam masalah ibadah ini, jangan sampai terjerumus kepada ingin dipuji. Jadi di sini maksudnya apa? Ingin dipuji. Tujuan dia beribadah itu apa? Ingin dipuji. Atau ingin disanjung. Nah, dia sudah punya niat ingin disanjung. Dia sudah punya niat ingin dipuji dengan ibadahnya tersebut. Ini tidak boleh. Barang siapa faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Termasuk masuk ke dalam situ, jangan ada dalam ibadahnya itu dia keinginan dari ibadahnya itu agar dipuji. Ini tidak boleh. Makanya hati-hati dalam masalah ibadah, sembunyikanlah dia kecuali ada hikmah yang harus dilihatkan, seperti mengajari keluarga. Itu amal kita perlihatkan kepada keluarga kita agar dicontoh, atau agar dicontoh orang lain juga bisa. Jadi bukan karena kita ingin dipuji, karena kita ingin dicontoh. Itu baik. Tapi kalau ada rasa ingin dipuji, disanjung, kemudian kita tersanjung, ini gugur ibadah tersebut, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk dosa besar walaupun namanya syirik kecil. Termasuk dalam di sini untuk betul-betul membersihkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ahada di sini nakiroh tadi itu apa saja, dalam bentuk yang tidak boleh disekutukan dengan apapun, harus betul-betul murni dalam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian menemani saya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Ya, gimana Pak Iskandar? Alhamdulillah. Pak Bagus sehat? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Pak Adi? Pak Lukman? Pak Adi hadir Pak? Ada Pak Adi itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lukman sehat. Alhamdulillah sehat. Di Jubel bagaimana? Jubel udaranya masih dingin atau? Oh ya, lumayan Pak. Berapa ya di sini ya? Tadi malam 17 gitu ya. Kadang kalau pagi-pagi 14 gitu. Oh iya, ini 15 kan. 15 16. Enggak tahu yang Bu berapa itu. Yang Bu Ini 14. kemarin sempat 11 itu ya lumayan. 11 Sekarang dingin. Cuma di sini itu siang juga masih dingin di sini itu. Anginnya gitu ya. Kayaknya ya Bu nggak begitu ya kalau siang ya. Ya Bu agak sedikit. Sekarang 14 pagi-pagi. 14, 12. Ya. Hah? 12 Oh, sekarang. Dingin juga ya? 12? Iya. Anginnya besar. Di sini aja 16 loh. Apa lebih dingin ya, Bu ya? Kemarin mah enggak, tapi sekarang dingin. Kemarin enggak ya? Iya. Gimana Pak Bagus, keluarga semuanya pada Alhamdulillah. Gimana? Yang Bu Bang Adi pengajiannya sehat? belum offline? Belum. Iya. Ya, terserah teman-teman, kalau pengen offline juga nggak apa-apa offline. Iya, Pak. Bang Adi
Pak Adi di mana itu? Bang Adis. Di Islamik tadi itu? Iya. Oh, sama Pak Sama Iya, Lukman Bang Adis berarti. hadir terus di situ kan, Bang Adis ada perwakilan. Siapa itu perwakilan? Bang Adis sama Pak Lukman.